Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma safiru fina wa lahu salamul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina هذا الفتح نحن بسبب كلمة المجمع وإلى حضرات أسب البدر الكبرى من المهاجرين فرد الله صفيه فينا وله سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى Muslim musuh sesuatu muslim Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Junaydi Al-Baghdadi wa Syekh Badawi Syekh Ahmad Dasaki wa Syekh Hasan Asadi Anak Sahabat Hasani wa Syekh Allahumma syafi'u fina wa rabbal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumaila ulama khusus surah sehari bersama Allahumma salli ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maila wa abawayya wa abawayya wa jabina wa jabina Yususallam Allahumma gfir lana wa rabbana sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami aturkan. Selanjutnya sambutan atas nama tuan rumah Pondok Pesantren Al-Mizan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Muhammad yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izza wa alim wa ulama masyayikh wal asatid wa ala ru'usihim Abdul Walid Kiai Haji Abdul Rashid Ketua Dewan Suruh DPC Kabupaten Majalengka, Romo Kiai Haji Sulaiman, Ketua Dewan Suruh DPC Subang, Romo Kiai Husin, ini guru saya, sahabat, orang tua saya dari Ketua Dewan Suruh DPC Kabupaten Sumedang. Akhil Karim, Wabil Karim, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Jazil Fawaid SPA. Beliau adalah pimpinan MPR Republik Indonesia dan Wakil Ketua Umum DPP PKB. Tepuk tangan untuk Tuan Pesantren Al-Adhan di Hujuripun Wilujeng Sumping di Pondok Pesantren Al-Mizan. Yang saya hormati Ketua-Ketua DPC PKB baik dari Majalengka, Subang dan Sumedang beserta jajaran, utusan dari Bandung Nahdlatul Ulama dan anakku sekalian. Kita dapat anugerah besar kehadiran yang mulia Jajil di sini karena di samping beliau adalah seorang politisi, tetapi beliau punya background santri dan santri yang betul-betul akhirnya mempelajari Al-Quran sehingga menjadi Ahlul Quran, dan kita barokah di bulan Al-Quran ini kedatangan beliau. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi
syafaat bagi kita semuanya. Yang kedua, Gus Jazil mohon doanya. Pesantren ini berdiri tahun 2000. Masih ingat bahwa dulu masjidnya masih di depan dan Ketua Umum PKB Gus Ami Muhaimin Iskandar mensupport sehingga pesantren ini terus mendapatkan keberkahan dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah dalam suasana Covid kita masih bisa untuk mengadakan kajian Ramadan dari beberapa santri yang sudah mengalami PCR, rapid test dan sebagainya. Jadi ini aman banget. Nah, yang ketiga, di sini ada dari mulai TK, lalu juga STIT, ada juga MTS, SMA, SMK, dan ada juga PKBM. Kita pun punya pesantren di beberapa tempat. Jadi kalau orang biasanya Al-Mizan 1 ini nggak ada, Al-Mizan Jatiwangi untuk program pesantren Go Digital, lalu ada pesantren Manajaya untuk program agroforestry, lalu ada pesantren di Al-Mizan Margamulia meneruskan kakek saya, ayah saya di sana, dan di beberapa tempat. Mohon doanya dari Gus Jazil dan juga para kiai, mudah-mudahan para pengasuh Al-Mizan diberikan istiqomah. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan nanti pengajian kajian kitab kuning yang langsung dibaca oleh Gus Jazil, yaitu kitab Tafsir Munir. Tafsir Munir diberi syarah Nurul Labib oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ini adalah seorang ulama dari Nusantara. Beliau lahir tahun 1832 Hijriah, 1832 Masehi, dan menjadi guru bagi hampir seluruh para pendiri Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab Nasolihul Ibad. Nasolihul Ibad adalah syarah dari sebuah kitab yang namanya Al-Afad di Siddadi Yaumil Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jarak dari Syekh Nawawi ke Ibnu Hajar itu sekitar 556 tahun. Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Dan bayangkan jarak dari Imam Bukhari ke Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jaraknya sekitar 443 tahun. Beliaulah menulis 36 jilid syarah dari Sahih Bukhari. Siapa Bukhari? Imam Bukhari adalah Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di Uzbekistan. Dulu waktu kecil beliau buta, tidak melihat. Lalu ibunya terus berdoa, ya Allah, aku beri nama anakku Ismail bin Ibrahim, berikan dia kesembuhan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim datang dalam mimpinya dan katakan, ya na'imah umi, hei yang tidur bangunlah, ambil wudhu dan lihatlah anakmu sudah melihat. Imam Bukhari bisa menghafal 100.000 hadis sahih dan 100.000 hadis tidak sahih. Dan kita tahu tahun 1961 Bung Karno diundang oleh Nikita Khrushchev, Presiden Uni Soviet. Dia bilang, saya mau datang ke Uni Soviet asal bisa berziarah di makam Bukhari. Akhirnya Presiden itu mencari-cari dan baru ketemu, dan itulah jasa daripada Soekarno. Siapa Bukhari? Imam Bukhari berjarak dari Rasulullah SAW itu 190 tahun. Sebuah jarak yang sangat dekat dengan Rasul, dan beliaulah yang menuliskan Sahih Bukhari. Mohon doanya Gus Jazil, anak-anak di sini ngaji Arba'in An-Nawawi, karena kita yakin bahwa di sanalah cara kita dalam bersanad. Bahwa tidak ada ilmu, kata Muhammad bin Sirin, kalau kita ingin mengambil ilmu, maka inna hadzal ilma din fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Kita selalu mengambil ilmu dari yang jelas gurunya, jelas silsilahnya dan lain sebagainya. Makanya di Al-Mizan kita membuat metode belajarnya dengan cara suluk mizani. Mohon Gus Jazil dengarkan sedikit nanti. Silakan, apa tujuan suluk mizani? Kita ngaji hadis arba'in, misalnya di
berkat program sosialisasi, asmas dan sebagainya, PKB punya target insya Allah di Dapil Jabar 9 ini kita akan punya 2 anggota DPR RI 2024, 2 anggota DPRD provinsi, karena kita akan punya program di Jawa Barat itu menguasai fraksi penuh, sehingga kita punya gubernur Jawa Barat, 24 kursi Jawa Barat, dan insya Allah Kang Didi ini dari Sumedang lompatannya hebat, Gus. Jadi dari 2 tiba-tiba langsung 6. Nah kalau Subang ngeplek dari dulu nggak naik nggak nambah. Hanya Majalengka kita punya target 10 kursi di sini dan punya bupati nanti Pak Taufan, insya Allah jadi bupatinya. Target-target ini untuk menyatakan bahwa santri seperti Gus Jazil tidak hanya faham Al-Quran, tetapi juga faham bagaimana kita mengelola negara ini supaya pengelolaan negara ini berdasarkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqatin Nahdlatul Ulama. Di saya sekali lagi anak-anak santri, ana muslimun, saya Islam, ana sunniyun, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ana nahdiyun, saya NU, ana Indonesiun, saya Indonesia. Itulah cara kami mengajarkan kepada anak-anak keyakinan kami terhadap Islam, Ahlussunnah wal Ulama, melahirkan prinsip kebangsaan. Mudah-mudahan Gus Jazil diberikan kesehatan, mendampingi terus ketua umum sehingga ketua umum kita bisa menjadi presiden dan PKB menjadi pemenang dari pemilu. Kenapa akhirnya tentang la ilaha illallah? Nah nanti ini Gus Jazil akan membaca langsung kitab kuning. Nanti Kiai Sulaiman tolong memberikan pembahasannya dari sisi hikam. Tadi sudah main-mainan teori yang hebat-hebat. Nanti Kang Usid dan Kiai kita, Kiai Harun membaca doa untuk 53 patriot bangsa yang tenggelam di kapal Nanggala 409. Saya langsung persilakan Gus Jazil untuk memulai pengajiannya. Salat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wa khusus sahabat saya, guru saya juga, pengasuh pondok pesantren Al-Mizan Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Imamul Haq. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, saya taati para Dewan Syuro PKB yang hadir, Kiai Haji Abdul Rasyid, Kiai Sulaiman, dan para kiai lain yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para sahabat saya, pengurus PKB, UPC, Majalengka, Sumedang, dan Subang yang hadir, yang saya banggakan, saya hormati, adik-adik, tokoh masa depan, santri Al-Mizan. Mudah-mudahan malam ini malam yang mulia, karena kita ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Adik-adik yang saya hormati, para bapak, yang sebelum saya baca karya dari Syekh Nawawi ini, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini lahir berkat warisan dan perjuangan dari para alim ulama, khususnya mereka yang mengajarkan ilmu agama melalui kitab kuning. Asal adik-adik ketahui bahwa jejaring kebangsaan nasionalisme itu lahir dari pengajaran kitab-kitab kuning, yang nanti salah satunya dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nanti saya akan bacakan. Tapi perlu saya ingat bahwa bangsa ini bangsa yang diberkati,
karena lahir dari jasa para ulama. Kalau dalam bahasa saya sering saya bilang jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Termasuk pesantren Al-Mizan. Jadi izinkan Kang Maman saya sebelum membacakan kitab Marah Labid Likashfi Ma'anil Qur'anil Majid, saya ingin mengenalkan dulu kitab ini kitab apa. Karena nggak tahu mungkin di Al-Mizan ini sudah menjadi bahan ajar ya. Soalnya saya waktu di pesantren yang saya pelajari itu tafsir Jalalain 2 jilid juga, Marah Labid ini 2 jilid juga. Setelah saya baca ini lebih lengkap daripada tafsir Jalalain karena ini lebih modern. Tafsir ini dikarang pada abad 13 Hijriah oleh seorang tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau di sini disebutkan Syekh Nawawi bin Umar, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau dikenal sebagai keturunan ke-12 dari Syekh Syarif Hidayatullah, tetangganya Majalengka. Beliau cucu dari Maulana Hasanuddin Banten. Beliau hampir 1 periode dengan Pangeran Diponegoro. Beliau pernah setelah studi dari Arab, beliau pernah pulang ke Tanara, Banten tahun 1828. Kira-kira terjadinya perang Diponegoro itu 1830 1835. Nah, 1830 1835. Setelah beliau pulang ke Banten, beliau terpaksa kembali lagi ke Arab Saudi meneruskan karena tidak kondusif keadaan di Banten. Akhirnya beliau kembali lagi ke Arab Saudi dan banyak tokoh-tokoh ulama yang belajar kepada beliau. Salah satunya, semua tokoh-tokoh besar di Indonesia ini belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh yang disebut Syekh Khalil Bangkalan Al-Bangkalani, Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu belajar kepada beliau. Asnawi Kudus belajar ke beliau. Nah, salah satu beliau multi talenta. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam beliau. Beliau dimakamkan di Makla, kira-kira 110 meter dari makam Khadijah Al-Kubra. Jadi pada tahun 1900 ketika Wahabi menang di Arab Saudi, itu makam beliau sempat dibongkar untuk dipindahkan. Tetapi begitu dibongkar Kang Maman, dan ini peristiwa faktual, ternyata kafan beliau semuanya utuh, sehingga diambil keputusan beliau dimakamkan kembali di Makka. Jadi kalau teman-teman berkesempatan haji atau umroh singgah ke Makka, kira-kira 10 meter dari makam Khadijah Al-Kubra itu makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Agak jauh itu makam Bamun karena baru buat Bapak Ibu Zubair. Nah, dan beliau ini sangat dikenal kealimannya, multidisiplin. Ada buku fikih, usul fikih, buku hadis Arba'in Nawawi tadi, buku Nasaihul Ibad, bahkan ada buku pernikahan namanya Uqudul Lujan. Itu karangan beliau, tapi meskipun beliau mengarang Uqudul Lujan, rupanya beliau tidak memiliki keturunan. Jadi pernah baca kitab Uqudul Lujan? Itu beliau ya, itu mengenal beberapa posisi-posisi di dalam. Banyak karya beliau. Nah, salah satunya namanya Marah Labid Likashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Saya untuk mendapatkan barokahnya, mari kita baca Fatihah dulu pada beliau. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beliau Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jami Al-Fatihah. Sebelum saya membaca yang ditujukan oleh Kang Maman, saya ingin membacakan khutbah pembuka beliau. Khutbah mu'allif, khutbah pengarangnya. Beliau membuat khutbah, menurut saya penting, karena ini menggambarkan seorang pengarang itu dilihat dari, kalau baca buku, lihat dulu khutbahnya. Dia sedang mau menyampaikan apa. Pendek khutbahnya, makanya mau saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kulla syai'in li'azamatihi. Maha suci Allah yang tunduk segala sesuatu atas kebesarannya, di bawah keagungan Allah. Wa dhilla kulla syai'in li'izzatihi, dan hina semua yang ada di hadapan kebesarannya. Wastaslama kulla syai'in liqudratihi, dan tunduk semuanya atas kekuasaannya. Wa khada'a kulla syai'in li mulkihi, dan semuanya dia tunduk. Khada'a itu merunduk semua, li mulkihi, karena kerajaannya, karena kekuasaannya. Fa subhanallahi syari'ul ahkam, maha suci Allah syari'ul ahkam, yang membuat syariat hukum, aturan hukum. Al-mumayyiz bainal haram wal halal, al-mumayyiz bainal halal wal haram. Beliau yang membedakan mana yang halal, mana yang haram. Allah membuat syari'ul ahkam, itu yang disebut syari'ul ahkam. Kalau di usul fikih itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau syari'ul ahkam di negara Indonesia itu namanya MPR, DPR. Itu syari'ul ahkam, pembentuk undang-undang. Itu DPR. Jadi kalau di usul fikih syari'ul ahkam itu hanya Allah. Jadi Kang Maman di DPR itu sebetulnya berfungsi sebagai syari'ul ahkam. Jadi pembentuk undang-undang. Undang-undang narkoba penting buat. Salah satu undang-undang kenapa ada syari'ul ahkam, al-mumayyiz bainal halal wal haram, supaya jelas Anda tahu mana yang halal, mana yang haram. Tanpa syariat Anda enggak tahu. Ahmadu ala ma fataha min ghawmid min hawamidil ulum bi ikhrajil ifham. Segala pujian kepada zat yang membuka min ghawamidil ulum, dari semua tabir pengetahuan, bi ikhrajil ifham, dengan mengeluarkan pengetahuan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi anzala bi bayanihi kulla ibham. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah alladzi anzala bi bayanihi, yang telah menghilangkan dengan keterangannya kulla ibham, semua yang meragukan. Wa ala alihi wa ashabihi aulal manaqib wal aqlam, dan kepada para keluarga, sahabat, orang-orang terbaik. Salatan wa salaman daimain ma damatil ayyam. Salawat salam terus menerus setiap hari. Amma ba'du fayaqulu, sesudah membuka kata pembuka tadi, fayaqulu ahqarul wara, maka beliau berkata, ahqarul wara Muhammad Nawawi. Jadi beliau mengatakan ahqarul wara, orang yang paling hina. Saya berkata, jadi kalau di pesantren namanya al-fakir, kalau beliau menggunakan istilah al-hakir, ini ahqarul wara, orang yang paling hina, Muhammad Nawawi. Qad amaroni ba'du a'izza indi an aktuba tafsiran. Banyak yang telah menyuruh saya, sebagian teman saya, untuk menulis sebuah tafsir Al-Quran. An aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid, fataraddadtu fi dzalika zamanan tawilan. Tapi saya ragu-ragu dalam waktu yang cukup lama, khaufan minad dukhuli fi qaulih, karena saya takut masuk dalam satu kategori dalam hadis Nabi. Fi qauli sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ra'yihi
siapapun yang berbicara dengan Al-Quran birohihi, dengan menggunakan pendapatnya, kemudian benar fa'asoba, faqad akhta'a, sesungguhnya itu salah padahal benar. Itu hadis Nabi, man qala fil Quran birohihi fa'asoba faqad akhta'a. Kalau santri Al-Mizan gak usah takut, wong jarang baca Quran. Jadi jangan diambil mafhum mukhalafahnya ya. Jadi kata Nawawi, saya diminta oleh teman-teman saya untuk menulis tafsir Al-Quran, cuman saya tunggu dalam waktu yang lama karena saya takut kena masuk dalam kategori hadis Nabi. Siapa yang berbicara tentang Al-Quran, benar pembicaraannya, sesungguhnya itu salah. Saking hati-hatinya. Kalau teman-teman PKB jangankan mikir, baca aja, enggak mungkin salah. Orang diam pasti benar. Itu Nawawi ya, Imam Nawawi. Saking hati-hatinya. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga takut dengan hadis Nabi, maqala fil Quran, siapapun yang berbicara tentang Al-Quran birohihi, dengan menggunakan akalnya, falyatabawa maq'adahu finnar, maka tempatnya ada di neraka. Ini saking hati-hatinya. Saya ini sarjana Al-Quran, saya karena di PT INKI saya tahu hadis-hadis ini membuat kita takut untuk berdialog dengan Al-Quran. Maksudnya sesungguhnya hadis ini, berhati-hatilah untuk memberikan tafsir atau takwil kepada Al-Quran dengan cara yang sembrono. Seandainya itu benar, itu salah. Kira-kira begitu. Saking hati-hatinya Imam Nawawi. Nah, fajatabahu ila dzalika liqtida'i bis salaf. Kemudian saya mengabulkan untuk menulis tafsir ini fi tadwinil ilmi ibqa'an 'anil khalqi wa laysa 'ala fi'li mazidan. Saya menulis kitab ini hanya untuk mengikuti para kaum salaf, dan ini tidak akan menambah sesuatu pun buat saya, buat ilmu, kata beliau, saking tawadhu'nya. Walakin likulli zamanin tajdidan, tetapi setiap zaman itu selalu ada pembaharu, ada mujtahid. Beliau dikenal sebagai Sayyidu Ulama Hijaz. Nawawi ini dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Jadi beliau adalah tokoh ulama kawasan Hijaz. Jadi bukan hanya Indonesia beliau. Kalau sekarang nggak ada orang Indonesia Sayyid Ulama Hijaz di sana. Hanya ada imam besar Sayyid Ulama. Beliau turunan Rasulullah dari jalur Syarif Hidayatullah, tapi beliau tidak menyebut dirinya Habib. Ya sama dengan Kang Maman lah, kira-kira sama. Satu nasab, orang Majalengka sama orang Cirebon. Beliau orang Cirebon. Jadi, nah, beliau kasih nama, saya tidak akan teruskan karena ini hanya tambahan. Saya ingin mengomentari judulnya. Jadi ini, tafsir ini disebut Maroh Labid. Ada yang tahu artinya? Maroh itu tempat keluar masuk, itu Maroh. Labid itu binatang yang berbulu. Tapi sesungguhnya Maroh Labid itu dihitung penanggalan tahun, tapi ahli yang ahli. Jadi Maroh Labid itu kode alam, kode selesainya ditulis kitab ini. Tapi maknanya Maroh Labid itu bisa disebut sebagai sangkar macan atau sangkar burung. Tahu sangkar Pak? Kandang ya. Tempat keluar masuk itu namanya sangkar. Jadi kalau Kang Maman di sana itu rumahnya, itu namanya sangkarnya. Karena Kang Maman sering keluar masuk. Nah, tafsir ini disebut Maroh Labid karena tempat keluar masuk. Jadi menjadi rujukan. Jadi Maroh Labid likasfi ma'anil Qur'anil Majid, untuk membuka makna Quran Al-Majid yang mulia. Oke, saya akan teruskan kepada membaca satu ayat saja supaya kita dapat berkah dari bulan Ramadan sebagai bulan nuzul Quran.
setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran itu tempat atau hal yang mulia. Kalau siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena menerima Al-Quran. Di mana tempat yang paling mulia? Tahu? Di Majalengka atau di Jatiwangi atau di mana? Tempat yang paling mulia adalah Makkah dan Madinah, tempat diturunkannya Al-Quran. Tahu adik-adik malam yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Tahu adik-adik malaikat yang paling mulia? Tahu malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril, karena malaikat Jibril malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran. Jadi gitu. Siapa santri ini yang paling mulia? Santri yang paling banyak baca Al-Quran. Siapa politisi yang paling mulia di antara yang ada ini? Ya tentu yang banyak belajar Al-Quran, kan gitu. Jadi saya kenapa saya mulai membaca ini? Nanti saya tinggal tafsir ini di sini. Buat teman-teman PKB yang mau mendalami tafsir ini, ke saya aja, nanti saya belikan kok kitabnya, asal mau baca. Asal mau baca saya belikan ini. Ada dua jenis, ada dua terbitan. Satu Darul Fikr, yang ini Darul Kutub Al-Ilmiyah. Semua dicetak di Beirut, bukan dicetak di Majalengka. Jadi kalau mau nanti saya kirim. Baik, saya akan membaca salah satu di mana tadi ya? Di surat Ibrahim. Jadi adik-adik yang saya hormati itu, adik-adik dan teman-teman yang mungkin lupa bahwa Al-Quran ini dibuat. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan kemudian oleh ulama dibagi-bagi menjadi 30 juz. Supaya apa? Supaya satu hari satu juz, jadi satu bulan khatam gitu. Kenapa Al-Quran nggak dibuat 5 juz saja, Pak? Bisa aja sebenarnya. Karena itu bukan tauqifi. Juz itu dibuat oleh ulama. Nah, surat di antara 30 juz itu ada 114 surat. Salah satunya adalah surat Ibrahim. Dan bapak-bapak, saudara perlu ingat, judul dari surat-surat Al-Quran yang 114 itu juga ada banyak menyebut nama. Salah satunya Ibrahim, Yusuf, Yunus. Dan yang paling banyak digunakan menjadi judul surat, tahu nggak apa? Yang paling banyak digunakan sebagai judul surat itu adalah fenomena alam. Bulan, duha, fajar, asyams, gitu. Supaya teman-teman semuanya itu sebenarnya Al-Quran ini ingin kasih tahu bahwa yang perlu Anda pelajari itu fenomena alam. Al-Quran paling banyak itu bicara fenomena alam, tauhid itu sedikit. Yang saya baca ini ayat tentang tauhid. Yang saya baca surat Ibrahim. Oke. Jadi surat Ibrahim surat keberapa ya kawan-kawan? Ya? Surat Ibrahim surat Makkiyah. Isnani wa khamsuna ayat. Ada 52 ayat. Nah, ini ada salah ketik ini, Pak. Mama. Ini ketiknya di sini untuk salah ketik. Samani mi'atu wa isdatu wa salasuna ayat. Itu mestinya kalimat. Jadi ada salah cetak. Kita kalau santri harus bisa koreksi, kita boleh nggak semuanya benar. Ini juga manusia yang bikin. Bisa jadi salah ketik. Ini ada 50 ayat dan ada 837 kalimat dan ada 1539 huruf. Itu Imam Nawawi ngasih tahu. Jadi tuh kalau santri Al-Mizan nggak sempat gitu. Baca gimana gitunya. Jadi saya diminta untuk membacakan surat yang ke-25. Surat ayat yang ke-25. Mana ayat tadi ya? Tadi udah. Mana? Ayat.
Baik, saya akan bacakan satu ayat yang ini juga Ketua Umum PKB suka dengan ayat ini, termasuk amalan. Jadi biasanya, tapi dulu disebutnya ini ayat Golkar karena bicaranya soal pohon. Kalau PKB ayat-ayat lebah. Jadi, tapi yang dimaksud sajarah di sini bukan pohon beringin pasti, karena pohon beringin nggak berbuah. Jadi alam taro kaifa daraballah masalan. Saya mulai ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ai alam takhbir ya asyrafal khalq. Artinya apakah kamu tidak melihat wahai asyrafal khalq, Muhammad maksudnya dan pengikutnya. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimah yang thayyib, kalimah yang berharga, kalimah yang bagus, itu kalimat thayyibah. Ai kaifa ja'alallahu kalimatan thayyibatan. Artinya bagaimana ja'alallahu kalimatan thayyibatan, Allah membuat kalimat thayyibah. Wa hiya la ilaha illallah masalan, yaitu umpamanya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat thayyibah itu banyak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu semua kalimat thayyibah. Dan perumpamaan kalimat thayyibah misalnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, itu diumpamakan sebagai pohon yang bagus, pohon yang rindang. Apa itu? Wahya an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Di Majalengka nggak ada. Tadi di depan rumah Kang Maman itu ada sajarah juga, besar. Saya yakin ini sajarah thayyibah. Nanti dilihat aja ciri-cirinya. Kalau di dalam Al-Quran itu dia an-nakhlah, yaitu kurma atau sepadan dengan kurma. Jadi pohon yang baik itu yang disebut di sini adalah an-nakhlah. Kenapa kok kurma? Nanti diajak dijelaskan. Asluha sabitun, karena akarnya sabitun, menancap. Ay ghariban au ay gharibin bi uruqihi fil ard. Artinya menancap akarnya ke dalam bumi. Wa faruha fis sama, dan rantingnya atau dahan-dahannya fis sama, ay a'laha fil hawa, menjulang di udara kayak pohon di depan rumah Kang Mawan tadi. Tu'ti ukulaha kullahin hadhihi sajarah samraha, memberikan makanannya. Tu'ti ukulaha, memberikan makanan, sajarah tadi. Ai tu'ti hadhihi sajarah, artinya memberi pohon ini samruha, apa? Buahnya. Kullahinin, setiap saat. Kulla waktin wa kulla sa'atin, setiap waktu, setiap saat. Lailan au naharan, siang dan malam. Syittaan au saifan, musim panas maupun musim dingin. Fayukalu minhal jamar wat tala'u wal balfu wal khalalu wal basaru wal munsifu wal rutab. Jadi ingat ya, karena di Majalengka jarang pohon kurma. Pernah lihat kurma? Jadi yang disebut tadi mulai dari bijinya, mayangnya. Nah terus kurma itu dibeda-bedakan, kurma muda, setengah tua, sampai yang disebut kurma matang itu rutab namanya. Jadi yang tadi itu disebut dengan berbagai jenis tadi itu hanya menyebut jenis daripada mulai dia dari benang sari jadi kurma muda setiap saat, Pak, tua sampai menjadi rutab, setengah matang sampai rutab. Nah, fakluha daimun fi kulli waqtin, dan itu bisa dimakan kapanpun. Jadi kurma itu pohon yang tidak pernah ada musimnya. Kalau padi kan ada musim padi ya, kurma itu nggak ada.
terus berbuah. Di Majalengka sekarang musim durian nggak? Nah kalau kurma nggak ada musimnya, dia terus sepanjang tahun dia melahirin kulawaktin lailan aw nahar. Dia ada terus. Bi'idzni rabbiha bi iradati khaliqiha, berbuah karena izin dari penciptanya. Kadzalika kalimatun tauhid, berikut demikian juga kalimat tauhid sabitatun fil qalbi, itu menancap di dalam hati. Sabitatun fi qalbil mu'min bil burhan. Ingat ya, kalau Anda membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu akan sepadan dengan pohon yang baik. Itu kalau begitu Anda ucapkan, itu sabitatun fil qalbi, menancap di dalam hati, menancapnya bil burhan, dengan pembuktian. Bukan kayak tahlil sambil ngantuk. Gitu bukan. Kalimat thayyibah itu kalau dibaca itu menancap, akan hilang. Karena membuktikan. Jadi seperti la ilaha illallah kalimat thayyibah. Jadi mana alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu hayya. Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik semua ya. Dunia ini diciptakan dengan satu kata oleh Allah. Apa itu kalimat thayyibah? Apa itu la ilaha illallah? Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, Anda nggak akan diciptakan. Nabi juga nggak akan diutus. Al-Quran nggak akan diturunkan tanpa kalimat la ilaha illallah. Itu namanya sabitatun. Jadi kalau Anda mau pegang kalimat tauhid, sabitatun fil qalbil mu'min bil burhan, dengan pembuktian. Wa amalul mu'minul mukhlis, dan amal mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, yarfa'u ila samai fi kulli hinin, itu naik ke langit fi kulli hinin, setiap waktu. Ya'malu khairan bi amri rabbih, dan berbuat kebaikan karena perintah Allah. Wa hikmatu tamtsili kalimat tauhid bisyajarati, adapun hikmah itu tahu hikmah. Hikmah itu Anda tahu, dibalik pengetahuan itu namanya hikmah. Kenapa hikmah menggunakan perumpamaan syajarah thayyibah? Wa hikmatu kalimah wa hikmatu tamtsili kalimat thayyibah, kalimat tauhid bisyajarah. Adapun hikmah menggunakan kalimat tauhid dengan mengumpamakan dengan pohon. Anna syajarata takunu bi salasati asya'in, karena pohon itu ada dengan 3 syarat disebut pohon. Pertama, irqun rasikh, itu ada akar yang menancap, itu pohon. Kalau pohon akarnya di atas, ada kan? Ada pohon akarnya di atas, namanya jenggot Musa itu. Kalau pohon tanaman hias, itu tanaman parasit, itu akarnya nempel di pohon yang lain. Nah, kalau ciri pohon itu irquha rasihun, dia harus menancap ke bumi. Pak, itu ada pohon namanya parasit. Kalau apa nama kata orang Majalengka? Ya, kamanduan, itu bukan pohon itu. Manganda, itu bukan pohon. Karena pohon yang bagus itu asluha irqun rasihun, akarnya harus menancap. Jadi kalau PKB itu akarnya harus menancap. PKB akan disebut sebagai partai yang kuat, seperti pohon yang kuat, seperti kalimat thayyibah. Itu kalau irqun rasihun, kalau punya akar yang kuat. Nah, kalau sudah 10 lumayan akarnya. Kalau ada 10 kursi kamar lumayan itu akarnya. Kalau akarnya cuma 2, itu dicabut orang hilang loh. Jadi kenapa disebut pohon yang kuat? Karena itu. Karena pohon itu ada karena 3 syarat. Pertama, irqun rasih, ada akar yang menancap. Wa aslun qaimun, dan ada pengurusnya yang berdiri tegak. Pohon kok nggak ada batangnya, itu bukan pohon. Asluha qaimun, jadi ada akarnya. Biasanya kalau di partai itu irqun
Dewan Syuronya, Kang Maman. Jadi Dewan Syuro ini sebenarnya bertindak sebagai akar, irkun rosid, dia nggak boleh kelihatan. Kalau akar kelihatan itu biasanya akar pohon parasit. Nah itu repot tuh kalau akarnya ikut-ikut jadi buah gitu. Itu sudah pembagian itu begitu. Kalau Dewan Syuro itu memang harus ada di dalam pendem. Kalau akarnya kuat, pasti batangnya kuat. Nah sekarang ini memang perlu penguatan akar kan? Ya Kang Maman sudah merekrut ini para penguat akar ya. Asluha qaimun itu yang ketiga. Wa far'un 'alin, dan punya cabang yang tinggi. Sudah batangnya kuat kok cabangnya kecil-kecil lah, itu bukan pohon itu. Bukan pohon sehat itu. Itu bonsai ya. Cabangnya segini, begitu daunnya kecil-kecil lah, itu di Majalengka disebutnya bonsai. Kuret, apa itu kuret? Jadi pohon yang kenapa diupamakan dengan pohon? Pertama akarnya menancap, batangnya kuat, qaimun, dan wafarun alin, dan menjulang. Itu penjulang. Kadzalika tauhid, begitu juga tauhid. Tauhid itu yakunu bi salasati asya'in. Tauhid itu terjadi dengan tiga hal, tiga perkara. Pertama, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Jadi ini harus tancap, pembenaran dengan hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, jangan diam-diam baik. Kalau PKB jangan diam-diam baik gitu, ngomong gitu. Nah, kayak Al-Misan tadi loh, saya Islam, saya Sunni gitu. Harus diomongkan. Jadi tauhid itu harus diomongkan. La ilaha illallah menancap di hati, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil abdan, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Wa yadribullahu al-amsal ayubayyinullahu sifatut tauhid. Allah membuat perumpamaan dengan sifat tauhid linnasi, untuk manusia, ma'allahum yatadzakkarun ayata'iduna, supaya mendapatkan pelajaran. Lianna fi dharbil amsali taswiran, sesungguhnya menggunakan perumpamaan taswiran sebagai gambaran lil ma'ani, untuk menyodorkan makna, fayahsulu bil fahmut tam, sehingga terjadi pemahaman yang sempurna, wal wusulu ilal matlub, dan sampai kepada tujuan. Ini apa namanya satu ayat ini. Jadi kenapa dibuat perumpamaan seperti kalimat thayyibah, seperti syajaratun thayyibah, supaya manusia itu kalau nggak dibuat perumpamaan itu kurang tek gitu, nggak nyampe. Jadi kalimat, jadi gini, saya ini kalimat la ilaha tauhidnya sudah benar atau tidak? Bapak ukur aja, apakah Bapak sudah seperti pohon kurma atau pohon apalah di sini yang batangnya besar, yang berbuah setiap saat? Ya, pohon kelapa. Kalau sudah Anda seperti pohon kelapa yang akarnya kuat, yang batangnya tegak, yang rantainya menjulang, yang buahnya ada terus, berarti kalimat tauhid Anda sudah benar. Tapi kalau ternyata dirasa kok tauhidnya kadang melayang-layang, nggak ada akar, wah ini kalimat tauhidnya seperti pohon parasit tadi. Kadang-kadang ditiup angin, akarnya jatuh ke sana, buahnya nggak pernah ada kecuali keluh kesah. Jadi keyakinan nggak mantap. Jadi kalau ternyata kalimat tauhid nggak pernah berbuah, berbekas, itu berarti Anda harus khawatir itu. Kalimat tauhid di dalam diri Anda bukan seperti pohon. Sayangnya sini nggak ada korma. Kalau ada korma saya akan contohkan. Anda pernah lihat biji korma? Lebih besar mana sahabat? Lebih besar anggur kan? Anda percaya nggak di dalam biji kurma itu ada batang, ada akar, ada buah? Anda percaya nggak? Seperti itulah kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah tumbuh dia akan menjadi akar, batang, dan buah.
Itu kekuasaan Allah. Bayangkan kalau pohon kurma, misalkan bibitnya segede ini, gimana nanamnya? Pohon kurma itu cuma segini lah. Di kantong ini mungkin dapat 100 biji. Itu Bapak seperti membawa pohon kurma berbatang-batang 1000 biji ditaruh di sini. Kuat nggak? Ini hanya dibungkus dalam 1 biji. Saya berharap kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini, biji tauhid la ilaha illallah pasang, tanam di dalam hati sehingga dia mekar, punya akar, punya batang dan punya buah. Pendek la ilaha illallah itu saya sering tanya, berapa sepanjang umurmu? Saya kasih tahu berapa panjang umur Bapak Ibu. Saya sampaikan panjang umur Bapak Ibu itu tidak hanya sepanjang la ilaha illallah itu aja. La ilaha illallah. Panjangin aja sepanjang-panjangnya, hanya itu aja umur sampean. Kalau sudah sakit jangan bilang la ilaha illallah, itu aja udah gak kuat. Baca la ilaha illallah kalau orang sakit itu normal. Jadi manusia ini nafasnya hanya sepanjang kalimat la ilaha illallah. Hanya seperti. Kalau la ilaha illallah kemudian dicabut sama Allah, mati itu sudah. Jadi jangan mikir agak-agak kayak gini ini merasa bahwa saya ini kan masih kuat. Nah, panjangnya sejengkal. Sepanjang kalimat la ilaha illallah itu ada hidup. Cuma karena diulang-ulang maka hidup terus. Ingat ya. Jadi bapak yang ada ini yang gagah-gagah maupun yang sudah tua-tua, ini sama. Paling berharga di tubuh Anda itu nyawa, dan panjangnya itu sepanjang kalimat la ilaha illallah. Jadi ya, jadi setiap langkah jangan lupa la ilaha illallah. Karena sepanjang itu hidup kita. Hanya sepanjang itu, Pak. Kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur hanya untuk mempertahankan sepanjang nafas la ilaha illallah. Selebihnya enggak. Nah, saya berharap malam hari ini lewat pengajian Ma'araf Labid, benteng macan atau kandang macan atau sangkar burung Syekh Nawawi nanti diteruskan kan Maman. Buku ini saya tinggal supaya dibaca. Kalau nanti kajian ya saya senang kajian tafsir. Di rumah saya kolektor tafsir Pak. Saya dulu waktu kuliah Pak Maman, waktu kuliah itu mau beli tafsir itu gak kuat, gak punya uang Pak. Setelah jadi DPR itu pekerjaan saya cuma beli buku tafsir, tapi gak pernah saya baca. Ya gak sempat baca. Makanya begitu Kang Maman suruh baca tafsir saya senang gitu. Kok baru kali ini saya disuruh baca. Saya sejak tafsir At-Tabari, Jamul Bayan, tafsir Mahmud pertama At-Tabari, sampai tafsir hari ini Wahwa Az-Zuhaili, Sirajul Munir kita punya. Itu semua ada di tempat saya Pak, cuma nggak saya baca. Cuma ada bukunya itu lumayan Pak. Nah sekali-kali diundang Al-Mizan di sini ya kita baca. Siapa tahu nanti ada ayat yang lain yang kita baca. Ada, nah dan jangan lupa ini karya orang kita, karya ulama Nusantara. Sayang kalau nggak dibaca. Dan ini setara dengan tafsir Jalaluddin Al-Asqalani, Jalaluddin As-Suyuti. Ini dikarang oleh beliau sendiri. Ma'arif Al-Quran atau Tafsir Munir, jadi kedua disebutnya Tafsir Munir. Nah ini penghargaan kepada Al-Mizan dan kepada teman-teman yang lain. Biasanya teman-teman kan ini milihnya yang ini yang tipis-tipis saja. Jadi buku tafsir itu jarang digemari karena tebal-tebal. Makanya kan Maman saya setuju yang dibaca itu seayat-seayat. Kalau seayat aja itu masuk Pak, udah itu selesai hidup ini. Seayat tadi itu aja Bapak terima, itu selesai. Sebenarnya ya kalau sesurat surat Fatihah tahu betul sudah selesai.
ayat kursi, tapi Bapak terima satu ayat ini saja. Itu kan sudah sama dengan seluruh marah. Apalagi kalau kalimat thayyibah sudah nancap, besok pagi bersinar itu. Nah, ada yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau Anda mau memegang kalimat tauhid, itu akan menjadi aulia Allah. Cirinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak pernah susah, enggak pernah sedih. Kalau di pewayangan namanya semar. Jadi panas tidak lampu, dingin tidak. Pokoknya hidup bisa dimanapun. Ini dikasih Allah. Saya pikir itu Kang Maman, terima kasih. Saya sebenarnya karena bersemangat dan jadi waktunya agak panjang. Mohon maaf pada adik-adik. Mudah-mudahan barokah ilmu dari Syekh Nawawi ini akan membawa berkah buat kita semua. Amin. Menghadapi kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Demikian dari saya, karena saya ini tugasnya bukan baca kitab kuning, tugas saya itu 4 pilar kan Bapak. Jadi malam ini selingan lah hiburan supaya ada pilar baru kalimat thayyibah, kasyajatul thayyibah. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini akan menjadi pembukaan bagi seluruh pengajian Dewan Suro di 3 kabupaten itu. Jadi kita akan mohon keliling Kiai Abdul Rashid di seluruh Majalengka, Amusin di seluruh Sumedang, dan juga Kiai Sulaiman. Dan metode kita adalah metode ngaji kitab, ayat per ayat, dan kita akan nanti share PDF-nya. Jadi Gus Jazil barusan memberikan bagaimana cara untuk metode untuk memberikan pengajian tapi berbasis kitab, dan di dalamnya ada tema-tema menarik. Insya Allah nanti DPP, Dewan Suro DPPKB pun memberikan bantuan mobil kepada seluruh Dewan Suro di 3 kabupaten itu, dan termasuk juga memberikan tema-tema untuk pengajiannya seperti yang diajarkan oleh Gus Jazil barusan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, nanti ada tanya jawab, tapi kita akan dengarkan dulu Kiai Sulaiman 10 menit bagaimana cara menerjemahkan Allah. Kalau ini kan agak milenial. Nanti yang kolonialnya bagaimana? Tapi sebelumnya sambil ngambil makanan, kita baca dulu kalimat tauhid sama-sama sebagai Miftahul Jannah. Kita mulai ya. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Jazil Fawadi, yang terhormat Bapak Kiai Maman Imanullah, juga yang saya hormati rekan Dewan Suro SNS dan adik-adik DPC SNS juga yang saya hormati, adik-adik dan mbak-mbak yang saya cintai. Insya Allah di dalam kesempatan ini saya mau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi.
Insya Allah, wallahu a'lam bimuradih. Kesimpulannya tadi itu tasbih. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Tasbih. Nah di dalam ini tasbihnya ada dua. Ya. Pertama, tasbih iman. Tasbih iman ini digambarkan kalimat thayyibah. Yang diupload itu yang dari Bidan. Musyabahnya adalah syajarah. Jadi musyabahnya adalah kalimat thayyibah. Musyabahnya adalah syajarah. Menurut tafsir adalah nakhlah. Nah, wajah sabahnya pertama bahwa iman yang bagaikan nakhlah, bagaikan syajarah thayyibah, wajah sabahnya pertama adalah al-huruf, ya, oyot. Jadi oyot itu dari kekuatan wit-witan. Apa bae wit-witan sing ora ana oyode, sing nancep ning jero tanah ya tetap ora kuat. Iku diantara wajah sabah. Nomor loro wajah sabahe adalah wit sing ajeg lempeng. Iku wajah sabah kedua. Wajah sabah ketiga anak puting beliunggang ajeg bae. Ya, jadi orang kepengaruhan masalah finansial, bagian divide duitnya ya tetap aja be, sekali PKB ya tetap PKB. Nah itu wajah sabah kuat, itu kalimat thayyibah disebut syajaratul iman. Ya iman kepada bae anak oyode. Apa oyode iman? Yaitu oyode iman tasdikun biqolbi. Jadi Pak Kiai tadi iku oyode iman tasdikun bil qalbi. Wis atine mantep. Ya. Nawaitu khidmah mahabbah mari ulama. Ya. Ulama yang melahirkan disebutnya PKB ya cuman khidmah dan mahabbah. Kalau kita tancap buat iman ya tetap karena khidmah mahabbah adanya di PKB. Jadi tidak terpengaruh, terkontaminasi oleh puting beliung. Ya itu wajah sabahnya. Kemudian sebaliknya ada tasbih. Ya, kebalikan daripada pohon korma. Ya, kalau istilah di Subang itu ada pohon-pohonan yang ngarambat ya. Nah, lamun pohon-pohonan ngarambat, biasanya oyotnya itu ngambang. Juga pohonnya lemah, tidak kuat. Apa tadi lurus, pohonnya lemah, bisa ke atas, lamun ngarambat kata saja kusabab akan ngambang lamun air puting beliung kacabut lesot di mana guys kacabut lesot otomatis tangkanage alun turuk-turuk buahna oge malah pahit. Berarti itu namanya kalimatul isyraq, kalimat musyrik. Nah kita boyoto kula sampean kabeh dari syajaratul iman sing kaya nakhlah ada sampai dari syajaratul isyraq sing kaya bit-bitan sing rambat. Wis mah boe pahit kakuatane goyang. Itu kesimpulan antara tasbih dua tadi ya, musyabah dan wajah sabahnya gitu. Memang Kanjeng Nabi menyatakan ya. Jadi khoslatani la syai'a
muslimin. Tidak ada bandingnya. Yang baik itu dua, satu iman, kedua nafun lil muslimin. Makanya fairnas ataupun linas. Jadi kesimpulannya kula sampeyan kabeh kudu kaya wit kurma aja sampai kaya wit sing ngerambah. Itu alhamdulillah Pak Kiai, saya mendapat kabar gembira sekarang ya. Sudah beberapa tahun saya itu ngeluh terus. Ini kebetulan ada Pak Catur Bawain, insya Allah dari saya dan segar. Maaf, saya bukan lagi bahasa Pak Kiai ya. Saya alhamdulillah ini mah tahadisan mah ya. Saya asal di Subang itu dari Kecamatan Cikaung, itu asli. Karena jauh-jauh meninggal duluan, saya hijrah ke Pegadaian. Lahir anak di Pegadaian. Nah, alhamdulillah ini mah tahadisan mah ya Pak. Saya 7 bulan di Pegadaian, jauh-jauh itu membuat majelis taklim. Nah, saya nggak ngerti sampai semua perhiasan yang di badan itu dijual buat bikin majelis taklim. Langsung di situ ada pengajian ibu-ibu ya pada duhur dan ada pengajian ibu-ibu bapak-bapak pada subuh setiap Jumat, kecuali sekarang Ramadan itu setiap subuh. Yang dibacanya kebetulan tafsir Munir. Itu sudah 12 tahun Pak, 12 tahun. Sekarang kalau tidak salah surat Mumtahinah, insya Allah Mumtahinah itu hampir selesai berarti. Mungkin setahun lagi khatam. Itu sudah 12 tahun semenjak saya di Pegadaian. Itu tafsir Munir 12 tahun. Sekarang sudah sampai Mumtahinah. Itu berarti sudah mepet. Cuman saya pilihnya karena kitabnya jelek gitu. Jadi belaratan dibuka kadang geser, kadang buku nggak benar gitu. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Allahumma mabrur manfaat. Assalamualaikum. Ya itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Maksud hati membondong-bondong apa daya tangan tak sampai. Ya. Karena waktu tidak mengizinkan, kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam waktu gelombang dan frekuensi yang sama. Sakitu rupina nyanggakeun barangna sing awet dipakena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kiai Sulaiman. Jadi para Dewan Suro ini Kiai Husin ini mengelola pesantren Al-Falah. Kita pun akan agendakan kunjungan Gus Jazil juga ke pesantren Bubun kita di Al-Falah. Masa Kiai Hidayat, saya udah ngomong juga dengan Kiai Abdul Rashid. Saya minta nanti ada sekolah khusus mualimin di Jati 7 dan akan dikelola betul-betul kaderisasi. Al-Mizan pun mengembangkan program digital farming dan agroforestry sehingga nanti Dewan Suro betul-betul bergerak dengan pengajian dan juga terus mohon kepada Ketua DPC Kang Didi, Kang Zainal, Pak Ade agar memberi fasilitas pengajian-pengajian ini jadi bahasa milenial gitu maksudnya karena keren seperti itu. Oke Bapak, masih ada waktu 10 menit yang mau bertanya dan akan mendapatkan apa? Nanti kita semua Dewan Suro termasuk Kiai Hasan, Kiai Harun, kita akan kirim ke rumah Bapak hari Jumat akan kita kirim khusus kitabnya dan juga bingkisan berupa insya Allah benar datang kita mendapatkan kiriman ikan segar
Bapak untuk para kiai Gedeon Suro DPP PKB apa Dewan Suro di 3 dapil. Oke, siapa yang bertanya dan untuk mendapatkan hadiah bonus dari Gus Jazil, saya persilakan, ada waktu 10 menit sebelum baca doa. Oke, kalau nggak ada ya syukur sih. Oke, saya persilakan Kiai Husin dulu, setelah itu Kiai Harun untuk membaca. Kiai dulu. Ya Allah ya Latif ya Barin ya Mughith Tahmir Rizq ya Jawad ya Mannan. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ad'u rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah fala taj'alna mutasyabihan fala tattabi'ul hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala sayyidina Muhammadin nabi darana alhamdulillah ya rabbi wasilah ya rabbana ya rabbana ya rabbana subhanaka la ilaha illa nafsik Allahumma wa syukrika wa husni ibadatik wa ahsina ibadana kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Wallahu taqabbal wa asil sawaba ma amilna fi hadhihi al-lailah ba'da qubul hajatan minna wasilah rahmatan nazilah wa barakatuh sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقي الرسول أجمعين والتابعين والتابعين والمسلمين سلسلة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأولادنا وعلمنا وأخواننا وأخواننا وأقربائنا ومشايخنا وإلى أرواح شهداء kapal perang RI Nanggala 402. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum. Allahumma silhum bil ma'i wa salati al-barad wa naqqihim min al-khataya kama yunqqa as-sawb al-abyad min an-nas. Allahumma ij'al kuburahum qubratan Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min al-jinan wa ja'alhum qubratan khadiran. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz anhum. Allahumma adkhilhumul jannah Allahumma adkhilhumul jannah Allahumma adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabr wa min fitnatil adzabil nar. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad Allahumma arham li sayyidina Muhammad Allahumma farij li sayyidina Muhammad Allahumma arzuq li sayyidina Muhammad Allahumma salli Muhammad Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi' biha 'alaina al-arzaq wa tuhassin biha al-akhlaq wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi wa sallam bi sihhatil wa afiyatil islam.
وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah Al-Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsira untuk Dr. Kiai Haji Jawad Zulfawaid SKSMA, guru kita yang telah mengajarkan betapa dalamnya kalimat tauhid, Kiai Sulaiman, Kiai Abdul Rashid, Kiai Ahsan, Kiai Harun, dan Kiai Husin. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi bentuk bagaimana kita akan keliling seluruh wilayah mengajarkan tentang nilai-nilai Quran. Terima kasih Gus Jazil, sehat terus, semangat terus, dan salam kami untuk Ketua Umum, dan kami siap untuk terus mengusung beliau jadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.